Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel Ibu. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Baik anak-anakku yang hebat, mari kita lanjutkan membahas latihan soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN. Di video kali ini kita khusus membahas soal nomor 11 sampai 20. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Nomor 11. Salah satu tindakan yang mencerminkan pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Membayar pajak bangunan, B. Mematuhi jam belajar masyarakat, C. Bekerja bakti membersihkan selokan, D. Menjenguk teman yang sakit di rumah sakit. Perlu kalian ketahui, pilihan B dan C merupakan contoh kewajiban di lingkungan masyarakat. Pilihan D merupakan kewajiban di sekolah, adapun pilihan A merupakan contoh kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu membayar pajak bangunan. Nomor 12. Setiap orang berhak mempertahankan kehidupannya. Pernyataan ini merupakan jaminan hak yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 28A, C. Pasal 29 ayat 2, D. Pasal 30 ayat 1. Perlu kalian ketahui, Pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Itulah hak warga negara yang ditegaskan dalam Pasal 28A UUD NRI tahun 1945. Pasal 27 ayat 1 menegaskan hak warga negara atas perlindungan hukum. Pasal 29 ayat 2 menegaskan hak kebebasan setiap penduduk Indonesia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Adapun pasal 30 ayat 1 menegaskan hak setiap warga negara Indonesia ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu pasal 28A. Nomor 13. Perhatikan rumusan Pancasila berikut. 1. Pri kerakyatan, 2. Kebangsaan Indonesia, 3. Pri kesejahteraan rakyat, 4. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 5. Kekeluargaan. Pertanyaannya, rumusan Pancasila gagasan Insinyur Soekarno ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 4 dan 5. Perlu kalian ketahui, pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan gagasan rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Angka 1 dan 3 termasuk dalam gagasan yang diusulkan Mr. Muhammad Yamin, sedangkan angka 5 termasuk gagasan Profesor Dr. Supomo. Jadi jawaban yang tepat adalah C, nomor 2 dan 4, yaitu kebangsaan Indonesia dan internasionalisme atau pri kemanusiaan. Nomor 14. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas utama PPKI adalah A. Membentuk panitia kecil, B. Membahas mengenai dasar negara, C. Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, D. Membantu panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Perlu kalian ketahui, PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas utama PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi pilihan A, B, dan D itu merupakan tugas BPUPKI. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nomor 15. Perhatikan hubungan formal berikut. 1. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
tercantum dalam alinea 4 pembukaan UUD NRI tahun 1945. 2. Pancasila sebagai inti pembukaan UUD NRI tahun 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah. 3. Pancasila sebagai sumber tertib hukum pembukaan UUD NRI tahun 1945. 4. Pancasila sebagai sumber nilai dan materi dari pembukaan UUD NRI tahun 1945. 5. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber tertib hukum pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pertanyaannya, hubungan formal antara Pancasila dan pembukaan UUD NRI tahun 1945 ditunjukkan oleh angka A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. Perlu kalian ketahui, contoh hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang bersifat formal adalah rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Selain itu, Pancasila sebagai inti pembukaan UUD NRI tahun 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah. Pilihan 3, 4, dan 5 termasuk dalam hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang bersifat material. Jadi jawaban yang tepat adalah A, nomor 1 dan 2. Nomor 16, perhatikan ilustrasi berikut. Kitab Sutasoma karya Empu Tantular memberikan gambaran tentang kehidupan rakyat Majapahit yang hidup damai, tentram, dan sejahtera. Kehidupan dalam beragama pun digambarkan dengan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Selain itu, dikisahkan keberhasilan Pati Gajah Mada mewujudkan Sumpah Palapa, yakni dengan mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Kehidupan yang rukun dan damai menunjukkan nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut dapat dipahami Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia karena A. Menjadi pokok kaidah negara yang fundamental, B. Menjadi jiwa kepribadian para tokoh bangsa, C. Digali dari nilai luhur bangsa Indonesia, D. Berasal dari budaya bangsa lain. Perlu kalian ketahui bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia karena Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai luhur bangsa Indonesia tercermin dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa Kerajaan Majapahit yang rakyatnya hidup rukun dan damai. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu digali dari nilai luhur bangsa Indonesia. Nomor 17, perhatikan gambar berikut. Kalian amati ya anak-anak. Berkaitan dengan gambar tersebut, bahu-membahu membantu korban banjir tanpa membeda-bedakan agama. Tindakan warga lainnya menunjukkan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Terwujudnya kehidupan yang harmonis, B. Terciptanya rasa peduli terhadap kelompoknya, C. Tercapainya cita-cita demi kepentingan pribadi, D. Munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Perlu kalian ketahui, setiap anggota masyarakat harus saling membantu. Contohnya, membantu korban bencana banjir dan bencana lainnya dengan ikhlas tanpa pilih kasih. Kita dapat membantu korban banjir tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan warna kulit. Dengan membantu korban bencana alam tanpa membeda-bedakan, berarti telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian akan terwujud kehidupan yang harmonis. Maka jawaban yang tepat adalah A, yaitu terwujudnya kehidupan yang harmonis. Nomor 18, nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila antara lain A. Toleransi antar pemeluk agama lain dan bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia, B. Menerima sebagai bagian masyarakat Indonesia dan menghormati perbedaan agama dalam masyarakat, C. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan menjalin kerjasama dengan pemeluk agama lain. D. Membiasakan sikap tenggang rasa dan mengakui musyawarah sebagai cara terbaik memecahkan masalah. Perlu kalian ketahui, sila pertama Pancasila mengandung nilai kerohanian yang mengajarkan tentang pengakuan adanya Tuhan, toleransi, dan tenggang rasa antar sesama penganut agama dan kepercayaan. Pilihan C menunjukkan nilai pertama Pancasila. Pernyataan bangga sebagai bagian bangsa Indonesia merupakan nilai ketiga Pancasila. Menerima sebagai bagian masyarakat Indonesia merupakan nilai ketiga Pancasila. Mengakui musyawarah sebagai cara terbaik memecahkan masalah merupakan nilai keempat Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalin kerjasama dengan pemeluk agama lain. Nomor 19. Tindakan yang mencerminkan nilai dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah: A. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. B. Menerima semua golongan untuk bersatu membentuk bangsa. C. Memberikan hak yang sama dalam musyawarah. D. Mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Perlu kalian ketahui, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Isi sila ini menunjukkan adanya upaya mengarahkan bangsa Indonesia bersikap dan berperilaku sesuai kodratnya sebagai manusia. Bangsa Indonesia harus mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Nomor 20. Perhatikan nilai Pancasila berikut. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Pertanyaannya, pernyataan tersebut merupakan bagian dari nilai A. Kemanusiaan, B. Persatuan, C. Kerakyatan, D. Keadilan. Perlu kalian ketahui, kata rela berkorban menunjukkan kesiapan untuk melakukan pembelaan. Pernyataan ini selaras dengan sila ketiga Pancasila dan nilai persatuan Pancasila. Sila ketiga Pancasila dapat menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, sehingga masyarakat bersedia berkorban demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu persatuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.